Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Fa ayyuhal asatidzah wal muwazzafun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali membimbing kita untuk bisa hadir duduk di sebuah majelis untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan kepada umat beliau yang senantiasa berjalan di atas jalan beragama beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Kembali kita melanjutkan untuk mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di dalam bab takwa, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-71 atau 72, atau hadis yang kedua dari bab takwa. Kita bacakan dulu hadisnya. Ini nggak ada qori'nya, nggak ada. Tayyib. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kehidupan dunia itu manis lagi hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian di dalamnya sebagai khalifah agar Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kalian berbuat. Takutlah kepada dunia dan para wanita, karena sesungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah dari para wanita. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma. Yang nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhuma. Ya, karena bapaknya, karena anak dan bapak keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan adalah sahabat Nabi juga. Dan kita pernah melewati ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, sedikit kita mengingat tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, bahwasanya beliau adalah salah satu sigharus sahabah. Salah satu sigharus sahabah, yaitu sahabat yang masih kecil ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, Abu Sa'id Al-Khudri berusia sekitar 10 tahun. Ya, berusia sekitar 10 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri berumur 10 tahun.
Kemudian setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah ingin ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia ke-13 tahun ketika perang Uhud. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, ya, karena Abu Sa'id Al-Khudri masih terlalu kecil. Yang ikut adalah bapaknya, Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dan Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu meninggal mati dalam kondisi syahid pada perang Uhud. Ya, kita belajar dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, bagaimana giroh, semangat beliau di dalam membela agama Islam. Padahal masih anak-anak. Ya, kalau kita perhatikan anak-anak kita yang masih usia 12-13 tahun, mereka masih apa? Mainan. Ya, sekarang main medsos, main TikTok, Instagram, macam-macam. Ya, tapi lihat bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri, usia 13 beliau sudah memiliki semangat yang tinggi di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kenapa Islam begitu berjaya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, ya, sebagai seorang amir. Ya, karena pemuda-pemudanya seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Dia punya giroh, semangat yang tinggi di dalam membela agama Islam. Ya, maka kalau ingin Islam kembali berjaya, maka didik, ya, anak-anak kita, adik-adik kita untuk memiliki semangat membela agama Islam. Tapi ingat, bukan hanya dengan semangat. Ya, semangat kita didik, semangat untuk membela agama Islam dengan ilmu. Karena betapa banyak orang semangat, ya, pemuda banyak yang semangat ingin membela agama Islam, tapi tidak dilandasi ilmu. Ya, akhirnya sembarangan. Makanya pernah sempat ramai pemberitaan tentang apa? Calon pengantin. Ya, calon pengantin. Ya, mereka begitu semangat untuk membela agama Islam, akan tetapi semangat mereka tidak dilandasi, tidak didasari oleh ilmu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri termasuk salah satu al-mukaththiruna fi riwayatil hadis. Ini al-mukaththiruna, yaitu orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mukaththiruna itu istilah dari ulama ahli hadis bagi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1000 hadis. Ya, nah, ulangi, al-mukaththiruna itu adalah istilah yang disebutkan oleh ulama hadis bagi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Ya, dan hanya ada 7 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1000. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian yang kedua Abdullah ibn Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kelima Abdullah ibn Abbas, kemudian yang keenam adalah Jabir bin Abdillah, yang ketujuh baru Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu adalah 7 orang al-mukaththiruna fi riwayatil hadis. Yaitu sekilas tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya dunia dan apa yang ada di dalamnya itu sungguh sangat manis dan juga hijau. Bahwasanya dunia itu sungguh sangat manis dan hijau menggiurkan. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat
minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pandangan yang indah bagi manusia, cinta terhadap apa yang dia inginkan. Ya, jadi dunia itu sesuatu yang menarik, yang indah, yang dijadikan pandangan itu indah bagi manusia. Dari apa? Dari wanita, anak-anak, kemudian dari harta benda, emas, perak, kemudian dari kuda-kuda, binatang ternak, ya, kemudian dari hasil pertanian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika mataul hayatid dunya, yaitulah adalah perhiasan kehidupan dunia, dijadikan indah pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada hamba-hambanya untuk mengambil manfaat dari dunia. Ya, Allah memberikan keluasan kepada hamba-hambanya untuk memanfaatkan dunia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di dalam bumi, ya, untuk dimanfaatkan. Ya, akan tetapi Nabi juga menjelaskan, ya, hati-hati. Dunia memang diberikan kepada hamba-hambanya untuk dimanfaatkan, akan tetapi itu adalah sebagai bentuk ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fayanduru kaifa ta'malun." Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia. Ya, terhadap dunia. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Ya, kalau sudah antum kalian tahu bahwasanya dunia itu adalah fitnah, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah terhadap dunia. Ya, dan ini adalah inti pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan bab takwa ini. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang beriman agar hati-hati terhadap dunia. Demikian juga Nabi SAW memperingatkan orang-orang beriman agar hati-hati terhadap wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya fitnah yang terjadi dari kaum Bani Israel itu disebabkan karena wanita. Yaitu sedikit penjelasan tentang hadis ini. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada para hambanya untuk mengambil manfaat dari dunia dan isinya. Yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya untuk memanfaatkan dunia dan isinya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya dunia itu sangat menggiurkan. Ya, dunia itu sangat menggiurkan, sehingga dia bisa menjadi fitnah bagi siapa saja. Ya, dunia sangat menggiurkan sehingga menjadi fitnah bagi siapa saja. Ya, maka
agar kita bisa terhindar dari fitnah dunia, maka kita harus tahu ya, hakikat dari dunia. Ya, di antara hal yang paling bisa kita ketahui dari dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya dunia adalah sesuatu yang menipu. Dunia adalah sesuatu yang menipu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya, dan tidaklah dunia dan seisinya itu hanyalah perhiasan yang menipu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala yaghurrannakumul hayatud dunya." Ya, janganlah sampai dunia itu menjadikan kalian tertipu. Ya, maka kalau kita ingin terlepas dari sesuatu yang membahayakan, maka kita harus tahu hakikat sesuatu tersebut. Ya, sebagaimana dunia adalah fitnah, supaya kita bisa lepas dari fitnah dunia, maka kita harus tahu hakikat dunia. Di antara hakikat dunia adalah menipu. Ya, sekarang kalau seandainya ada orang yang dia bermuamalah dengan orang lain, kemudian orang tersebut ditipu dengan orang lain, akankah ketika orang yang menipu itu datang, dia akan kembali menerimanya? Pasti dia akan berpikir. Kenapa? Karena dia sudah tahu hakikat orang tersebut apa? Menipu. Nah, agar kita terlepas atau bisa menjauh dari fitnah dunia, maka kita harus tahu hakikat dunia, yaitu dunia adalah sesuatu yang menipu. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, bahwasanya dunia itu adalah fitnah. Ya, dunia itu adalah fitnah, ujian. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ya, sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa fitnah terbesar di antara fitnah-fitnah dunia adalah fitnah wanita. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus di dalam hadis ini, ya, wattaku an-nisa, hati-hatilah kalian terhadap wanita. Sedangkan padahal wanita bagian daripada apa? Dunia. Betul tidak? Betul. Ya, ini menunjukkan bahwasanya fitnah terbesar yang ada di dalam kehidupan dunia adalah fitnah apa? Wanita. Ya, dan hal-hal seperti ini banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Ya. Seperti halnya di dalam surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Robnya waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Ini umum. Yang pertama umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal yang khusus dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya 3 hal ini itu keburukannya lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ketika sesuatu yang khusus disebutkan setelah yang umum, itu menunjukkan ya sesuatu yang khusus itu lebih daripada yang umum. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya fitnah terbesar yang ada di dalam dunia adalah fitnah wanita. Banyak bukti yang menunjukkan bahwasanya fitnah wanita sangat besar.
Ya, contohnya adalah kaum Bani Israel ini. Ya, mereka terjadi fitnah di antara mereka disebabkan oleh wanita. Demikian pula orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab wanita. Dalam surat apa? At-Tahrim. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik." Wahai nabi, kenapa engkau haramkan yang telah dihalalkan kepadamu? Disebutkan asbabun nuzul dari ayat ini, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah minum madu di rumah Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi, dan Nabi tinggal di rumah Zainab. Kemudian kata Aisyah, aku bersepakat dengan Hafsah. Aku bersepakat dengan Hafsah. Kalau seandainya salah satu di antara kami bertemu dengan Nabi, maka kami akan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, wahai Nabi, apakah engkau telah memakan magomir? Ya, kalau tidak salah magomir. Magomir itu adalah sebuah buah. Nah, kalau dicek di Google, magomir itu sebuah buah magomir. Nah, kemudian kata Nabi menjawab, ya tidak, aku tidak memakan magomir, tetapi aku minum madu. Ya, aku minum madu. Ya, maka janganlah diceritakan kepada yang lainnya. Ya, aku tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu menunjukkan kata-kata Nabi SAW, aku tidak akan mengulangi lagi, maka itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan kepada engkau? Ini disebabkan karena apa? Fitnah wanita. Lihat, orang yang paling bertakwa. Ya, kemudian kalau kita membaca kisah tentang Andalusia, ya, Andalusia itu sekarang itu negeri Spanyol. Sekarang negeri Spanyol. Dulu hampir seluruh negeri Spanyol itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, hampir seluruh negeri Spanyol itu dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ketika hampir seluruh negeri Spanyol dikuasai oleh kaum muslimin, maka pemimpin-pemimpin ketika itu terfitnah dengan salah satunya adalah wanita. Ya, karena sebab wanita, akhirnya mereka saling ingin menguasai kekuasaan. Akhirnya hancur intern kaum muslimin. Mereka bercerai-berai, akhirnya saling ingin menguasai, berperang. Akhirnya hancurlah, runtuhlah kekuasaan kaum muslimin di negeri Andalusia, Spanyol. Ya, tadi faedahnya bahwasanya fitnah wanita adalah fitnah terbesar yang ada di dalam dunia. Kemudian faedah berikutnya, ya, anjuran bagi kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu, ya, dari apa yang telah kita lihat, dari apa yang telah kita rasakan yang telah berlalu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ini agar menjadi pelajaran bagi kita, agar jangan sampai kita tertimpa sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu. Makanya ada sebuah kata bijak yang mengatakan pengalaman adalah apa? Guru terbaik. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Ya, karena dengan pengalaman, ya, kita bisa tahu, oh ini pernah terjadi
Maka kalau agar tidak terjadi lagi, saya harus seperti ini. Belajar dari apa? Pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan agar orang-orang beriman mengambil pelajaran. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Ya, apakah engkau tidak mengambil pelajaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap Abraha dan pasukan gajahnya? Kemudian firman yang lain, "Alam taro ilal ladzina nafaqu?" Ya, apakah engkau tidak belajar tentang dari apa yang orang-orang munafik katakan? Ya, ini semua adalah agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang telah lalu. Ya, agar kita tidak terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang terdahulu karena sebab apa yang telah mereka lakukan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.